Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Bapak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan pernah bosan walaupun kita harus belajar dari rumah. Oke, kali ini kita akan mempelajari masih di bab 1 yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kondisi alam Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa alam Indonesia yang kita miliki ini merupakan alam yang sangat indah dan kaya akan beragam sumber daya alamnya. Jadi tidak heran ya kalau ada banyak sekali para wisatawan dari berbagai seluruh penjuru dunia ini tertarik untuk datang ke Indonesia. Jadi kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan berkembang di seluruh wilayah Indonesia ya, terutama ada di wilayah Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya para wisatawan ini juga tentu saja mengakibatkan Indonesia memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Nah, apakah kamu pernah datang ke tempat wisata-wisata tersebut? Jadi, kalau misalnya sekarang belum memungkinkan untuk berwisata ke daerah yang jauh seperti Bali, Jogja, Lombok, dan lain sebagainya, apakah kalian pernah datang ke tempat wisata yang ada di sekitar wilayah kalian? Ayo, coba kalian pikirkan. Sebutkan tiga contoh tempat pariwisata yang ada di wilayah kalian. Apa saja? Oke, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Mari kita lanjut. Jadi keindahan alam Indonesia ini kita dapat nikmati tentu saja bukan hanya di tempat orang tetapi di tempat tinggal kita masing-masing. Nah, jadi keindahan pemandangan yang telah Tuhan berikan kepada kita itu seperti hutan, sungai, danau, gunung dan pegunungan ini nampak mempesona. Jadi ingatlah bahwa keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya. Perlu kita ketahui bahwa ada banyak negara yang sebagian wilayahnya itu hanya berupa padang ataupun padang pasir, hamparan lapisan es, padang rumput, dan lain sebagainya. Oke, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Kira-kira itu menunjukkan gambar apa? Betul sekali ya, ini adalah gambar wisata Tanah Lot yang ada di Bali. Jadi ini merupakan salah satu wisata andalan yang kita punya, yaitu berada di Pulau Bali. Nah, jadi keadaan alam Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik serta flora dan fauna. Jadi untuk keadaan fisik wilayah ini terdiri atas keadaan iklim dan bentuk permukaan bumi. Kemudian inilah yang akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora dan fauna ini menyangkut dengan jenis keragaman dan sebarannya. Jadi ini adalah garis besar yang akan kita pelajari, yaitu tentang keadaan alam Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai keadaan fisik wilayah Indonesia. Oke, yang pertama tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Nah, sebagai suatu wilayah, Indonesia ini memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik ini dapat kita kenali dari keadaan geologinya, kemudian bentuk muka bumi, dan juga iklimnya. Keadaan fisik ini akan mempengaruhi corak ataupun karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Oke, kita akan lihat yang pertama, yaitu kondisi geologi Indonesia. Nah, apakah kalian pernah mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup itu tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu sama lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertubrukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara.
Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Oke, silakan kalian perhatikan peta di bawah ini ya. Oke, apakah kalian pernah merasakan yang namanya gempa bumi? Kalau kita yang tinggal di Kalimantan, tentu saja mungkin sebagian besar belum pernah merasakan yang namanya gempa bumi. Nah, pertanyaannya, kenapa Kalimantan itu tidak pernah merasakan yang namanya gempa bumi? Walaupun ada, paling kita hanya merasakan getarannya sedikit saja. Itu ya, walaupun ada. Tetapi kalau kita lihat di berita, itu kenapa sih kok ada banyak sekali berita-berita adanya gempa bumi di wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, bahkan di daerah Maluku. Apakah kalian pernah memiliki pertanyaan seperti itu? Kenapa kok di luar Kalimantan itu sering sekali terjadi gempa bumi? Nah, jadi kenapa di wilayah Kalimantan itu tidak pernah terjadi gempa bumi? Karena di Kalimantan sendiri ini tidak dilalui oleh lempeng-lempeng yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, silahkan perhatikan gambar ini. Jadi yang warna merah ini adalah gambar yang menunjukkan gunung api. Gunung api ini disebabkan oleh adanya pertemuan antara lempeng. Kita lihat di bagian selatan. Nah, untuk lempeng yang bagian selatan tadi, itu adalah lempeng Indo-Australia yang bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Ini dia, di bagian pantai selatan Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan di bagian utara, itu ada lempeng Pasifik yang bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Ini dia. Oke. Nah, jadi selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, jadi tumbukan antar lempeng ini juga menghasilkan fenomena yang namanya gempa bumi, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi gempa bumi itu terjadi akibat adanya lempeng yang saling bertumbukan, kemudian menghasilkan getaran sampai ke permukaan bumi. Nah, jadi Indonesia ini adalah salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Jadi gempa yang terjadi itu dapat dibedakan menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Oke, perlu diingat ya, kalian harus bisa membedakan antara gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi di dalam tanah. Sedangkan gempa vulkanik itu gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Nah, jadi apa saja sih dampak yang bisa ditimbulkan dari gempa itu? Jadi kita bisa lihat contohnya di sini adalah tsunami. Pasti semuanya tahu kan apa itu tsunami. Jadi tsunami itu adalah eh, peristiwa goncangan akibat gempa bumi. Ini membuat adanya gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang yang sangat tinggi. Nah, jadi ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Nah, jadi selain tsunami yang ada di lautan, gempa bumi yang ada di Indonesia ini juga rawan akan yang namanya bencana letusan gunung api. Jadi, gunung api itu adalah lubang kepundan atau rekahan di dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Itu dia. Oke, jadi kita harus bisa ya membedakan dan menyebutkan apa saja dampak yang ditimbulkan dari gempa-gempa tersebut. Nah, kemudian kita lihat bentuk muka bumi. Indonesia itu terdiri dari belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya yang ada di Indonesia itu mencapai 13.466 buah.
Sedangkan luas wilayah Indonesia itu mencapai 5.180.053 kilometer persegi. Jadi ini terdiri dari daratannya itu seluas 1.922.570 kilometer persegi dan lautan itu seluas 3.257.483 kilometer persegi. Ini berarti bahwa wilayah luas lautan kita itu lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Jadi kalau kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, ini tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi yang ada di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi, yang pertama adalah dataran rendah, kemudian dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi di Indonesia ini dapat dilihat dalam peta fisiografi. Nah, jadi silakan perhatikan yang ada di gambar. Untuk warna hijau itu merupakan daerah perbukitan. Sedangkan untuk warna kuning itu menunjukkan wilayah dataran rendah. Kemudian warna oranye itu adalah dataran tinggi dan coklat adalah daerah pegunungan. Nah, jadi pada peta fisiografi itu tampak bahwa sebaran penduduk di muka bumi itu mulai dari dataran rendah sampai dengan daerah pegunungan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke kondisi iklim Indonesia. Nah, perlu kita ketahui ya, Indonesia itu adalah negara yang beriklim tropis. Adapun yang menjadi ciri dari iklim tropis itu adalah di mana suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Jadi di daerah iklim tropis ini tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Nah, kondisi ini berbeda dengan daerah lintang yang sedang, yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dan musim panas. Misalnya pada musim dingin itu dapat mencapai sekitar minus 20 derajat, sedangkan pada musim panas itu bisa mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Nah, secara umum keadaan iklim di Indonesia ini dapat dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Oke, mari kita lihat penjabaran dari iklim tersebut. Iklim musim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya periode perubahan adalah 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah iklim tropis. Ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Jadi suhu yang tinggi ini mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Kemudian yang ketiga adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, jadi berbagai jenis iklim tersebut ini berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia sendiri bervariasi di setiap wilayahnya, tetapi umumnya yaitu sekitar 2.500 mm per tahun. Itu dia. Nah, jadi hal yang menarik bagi Indonesia sendiri itu adalah terjadinya yang namanya angin muson. Apa itu angin muson? Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Jadi pada saat lautan atau samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara itu, di daratan lebih cepat menerima panas. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah daratan. Sehingga bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Jadi, pada saat musim hujan di Indonesia ini terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April, angin muson ini bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia, dibelokkan oleh gaya yang disebut dengan gaya Coriolis, sehingga berubahnya arah menjadi angin barat atau yang disebut dengan angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik ini telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Ini adalah
gambarannya ya, curah angin yang ada di Indonesia. Untuk garis yang berwarna biru itu merupakan gambaran perputaran angin muson timur. Sedangkan untuk garis yang berwarna merah itu adalah perputaran angin muson barat. Nah, jadi peristiwa sebaliknya yaitu terjadi pada bulan Mei sampai dengan September itu adalah musim kemarau. Jadi pada musim kemarau ini angin muson dari benua Australia atau disebut dengan angin timur yang bertenganan maksimum bergerak menuju ke benua Asia yang bertenganan minimum melalui wilayah Indonesia. Nah, jadi inilah yang disebut dengan musim kemarau. Itu dia. Oke, demikianlah pembahasan mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia. Selamat belajar semuanya.